Terima kasih untuk Akang Teteh semua, Bapak Ibu UMKM yang dirahmati Allah, dan semua tamu-tamu undangan yang hadir pada hari ini. Kita berkumpul pada hari ini dalam suasana yang sangat penuh kebahagiaan dan rahmat Allah yang begitu besar. Hari ini tanggal 13 Agustus 2020 kita berkumpul bersama. Di sini kita lihat di depan ada Lumbung Bandung, wadah silaturahmi UMKM kuliner Bandung. Di sini sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Kang Uko di sini. Kang Uko, terima kasih sudah hadir sebagai Bapak dari BEC kita yang menjembatani semua fasilitas kebaikan atas semua proses yang sudah berjalan terhadap UMKM pada hari ini. Kita di sini bergabung semua dalam sebuah wadah, dalam rumah yang begitu cantik bernama Lumbung Bandung. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya sedikit menjelaskan tentang Lumbung Bandung. Lumbung Bandung adalah sebuah wadah, adalah sebuah rumah, adalah sebuah komunitas berbadan hukum. Lumbung Bandung adalah komunitas yang berbadan hukum di mana semua UMKM di Bandung terwadahi, terfasilitasi menjadi keluarga besar kita di sini untuk kita bina, kita sama-sama temani sehingga semua UMKM di Kota Bandung ini bisa naik kelas. Naik kelas dalam pemahaman bagaimana caranya UMKM yang tadinya tidak berbadan hukum bergabung dengan Lumbung Bandung menjadi kita bantu, kita fasilitasi, kita mudahkan sehingga mereka bisa berbadan hukum. Yang tadinya mungkin secara kualitas belum ada pengetahuan untuk bagaimana bisa berkualitas, kita fasilitasi di sini dengan chef-chef yang datang pada hari ini sehingga kualitas dan standarnya bisa baik, sehingga bisa meningkatkan kualitas yang pada akhirnya bisa menaikkan omset Bapak Ibu semua di masa pandemi ini. Nah, tidak berpanjang lebar, saya ingin di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ingin berterima kasih banyak untuk semua pihak yang bisa menjembatani semua proses berlangsung. Saya kenalkan dulu dari ujung sebelah sana. Boleh berdiri. Ini adalah Ibu Lina Mulyadi. Ibu Lina Mulyadi, beliau adalah Ketua Lumbung Bandung kita. Mohon tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Saya cukup lama berkenalan dengan beliau. Beliau adalah penggagas sosial sebenarnya di Kota Bandung. Beliau begitu sangat cinta sekali dengan UMKM. Beliau mendedikasikan hampir 80% waktu beliau untuk bisa bagaimana menjembatani UMKM ini bisa difasilitasi untuk segala hal. Beliau orang sosial yang memang berjalan di banyak sisi tentang sosial. Latar belakang beliau sebetulnya ketua dari Yayasan Peduli Anak Indonesia. Dan beliau juga termasuk penggagas juga di satu komunitas Muslim, jadi komunitas yang mu'alaf gitu ya. Dia termasuk penggagas donasi-donasi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan saat ini beliau mendedikasikan dirinya untuk betul-betul bisa all out membantu Bapak, Ibu, Akang, Teteh semua bagaimana caranya produk Bapak Ibu itu betul-betul bisa sangat cantik dan premium disajikan pada saat nanti masuk menu Bandung, dilihat oleh UMKM, dilihat oleh PNS atau aparat sipil negara, sehingga mereka akan membeli dan menaikkan omset Bapak Ibu semua. Kita ucapkan terima kasih buat Ibu Lina, nanti akan memberikan sambutan pertama. Yang kedua adalah kita kedatangan tamu yang begitu sangat kita hormati. Beliau adalah ayah saya dan ayah Bu Lina. Mohon berdiri, ini adalah Chef Dedi. Chef Dedi beliau adalah chef yang betul-betul punya jam terbang cukup sangat luar biasa. Beliau yang akan menemani Akang Teteh semua, menemani bagaimana proses produk itu akan bertumbuh dan menjadi punya kualitas yang cukup bisa kita setarakan dalam judul premium. Chef Dedi jam terbangnya, beliau menjadi juri nasional dan internasional, dan dalam beberapa tahun yang lalu Chef Dedi pernah memenangkan atau membina
para kuliner di level dunia untuk kompetisi waktu itu ya Chef ya. Ada sekitar 2 kali proses kompetisi dan beliau masuk nominasi di jajaran urutan yang paling bagus untuk di kancah internasional untuk food, untuk makanan, sehingga beliau sangat expert sekali bagaimana membuat kuliner ibu-ibu penampilannya menjadi jauh lebih cantik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Chef Dedi, menjadi jauh lebih berkualitas. Chef Dedi bilang sama Delina dan kita semua di sini akan mensedekahkan dan akan memberikan kontribusi semua ilmunya buat Bapak Ibu semua di sini. Kita cukup bersyukur sekali untuk itu karena kedatangan tamu-tamu istimewa untuk bisa jadi keluarga besar kita dalam mengelola dan membina Bapak Ibu semua bertumbuh. Terima kasih Chef Dedi. Nanti Chef Dedi akan memberikan paparan dan wawasan yang akan kita terima bersama. Yang ketiga adalah di sini ada dosen seniornya NHI. Kita kedatangan Chef Eric namanya. Chef Eric di sini punya jam terbang yang luar biasa untuk masalah kuliner. Chef Eric membantu negara Indonesia untuk menjadi salah satu panitia yang meloloskan menu makan untuk haji dan umroh di Mekah. Waktu itu yang difasilitasi sekitar 200.000 orang jemaah ya Chef? 230.000 jemaah haji dan umroh. Jadi penetapan menu-menu makan apa aja yang sehat, menu apa aja yang baik. Nah, semua ilmunya itu akan diturunkan ke Bapak Ibu semua nantinya. Chef Eric nanti akan memaparkan paparannya kepada kita semua. Saya di sini memperkenalkan satu-satu karena memang kita ingin sekali Akang Teteh semua punya chemistry yang begitu dekat terhadap kita keluarga besar di Lumbung Bandung, bahwa kita ingin tumbuh bersama. Bagaimana di masa pandemi ini bisa semua berlangsung. Terima kasih banyak Chef Eric. Berikutnya di sini ada Kang Riki. Kang Riki di sini adalah ketua Lumbung Bandung untuk hariannya. Kalau ketua pembinanya adalah Delina, dia memberikan advice, dia memberikan nasihat, memberikan arahan. Untuk di lapangan kita butuh yang super duper gesit banget. Kang Riki, ini adalah Kang Riki. Beliau adalah pengurus Masjid Lautse yang di Jalan Lembong, tahu? Masjid Tamblong, di Jalan Tamblong. Beliau adalah salah satu pengurus inti di sana. Beliau mendedikasikan dirinya untuk UMKM, untuk sama-sama kita bertumbuh bersama. Jadi untuk semua data itu dipegang sama Kang Riki. Ya, semua data-data yang daftar dan akhirnya lolos menjadi Lumbung Bandung dan masuk ke menu Bandung itu akan ada di Kang Riki semua. Jadi Bapak Ibu semua harus sering-sering senyum sama Kang Riki. Karena beliaulah Bapak kita di lapangan. Gitu. Terima kasih Kang Riki. Yang berikutnya ada, di sini ada Kang Didik Sumarianto, sarjana hukum. Nah, beliau adalah tim di kita sebagai legal. Kang Didik, terima kasih. Beliau akan menjembatani nanti untuk urusan MOU ya Kang ya. Untuk tanda tangan di mana Ibu dan Bapak akan bekerja sama dengan kita untuk aspek legalnya, atau nanti Akang Teteh kuliner semua membutuhkan bantuan beliau mungkin ya kan, secara legal hukum dan lain-lain, nanti bisa menghubungi Kang Didik dan timnya di sini. Jadi bisa dikatakan dari hulu sampai hilir ini kita udah lengkap sebenarnya untuk bagaimana kita bisa memfasilitasi Akang Teteh semua. Dan tidak lupa yang tidak terlihat di depan di sebelah sana ada tim media promo kita. Coba mana tangannya, lambaikan dulu. Tangannya mana, lambaikan dulu yang ujung sebelah sana. Tim yang tidak terlihat di depan itu adalah pahlawan-pahlawan kita sebenarnya. Ketika menu makan itu bagus, tapi kalau tidak difoto dengan cantik, itu tidak akan menimbulkan gairah PNS untuk mengklik menu itu. Jadi teman-teman di sebelah sana adalah tim Lumbung Bandung media promo yang akan membuat bagaimana caranya menu makan ibu semua akan semua bisa menjadi jauh lebih cantik. Jadi di sini saya ingin bercerita bahwa semua yang duduk
di sini dan juga akang-akang di sana, kita semua volunteer Bapak Ibu. Saya pribadi kebetulan bisnis di motor Harley Davidson, nama saya Feby Farina, terakhir saya memperkenalkan diri. Saya bersahabat dengan Telina untuk judul donasi dan sosial untuk anak yatim dan terpanggil untuk sama-sama kita bertumbuh bersama ibu-ibu bapak-bapak semua. Nah, kita akan mulai sesi acara kita kali ini. Yang pertama, sambutan dari Ketua Umum atau Ketua Pembina Lumbung Bandung, Ibu Lina Mulyadi. Kami persilahkan. Di sini Ibu Lina. Ini adalah profil beliau. Silakan Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Kurang kedengeran ini, gimana, sehat? Alhamdulillah, terima kasih atas izin Allah, atas ridha Allah kita dipertemukan pada saat ini dalam acara yang sangat luar biasa, di mana di sini penuh dengan keberkahan, karena ini semua kalau tanpa izin Allah, ridha Allah tidak akan mungkin terjadi. Jadi saya percaya bahwa apa yang terjadi sampai apa yang kita lakukan dari awal, mungkin Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana perjalanan BEC Bandung Economic Expo Wellness Center mengadakan beberapa event di Pendopo, karena Bapak Ibu ini adalah orang yang pertama mengenal kami. Jadi sebelum ada Lumbung Bandung mungkin mengenalnya pasti BEC ya, dan kami masih anaknya BEC, karena BEC penuh dengan banyak program, hampir 17 program yang saya sering share ke Bapak Ibu. Ada Internet of Things, jadi salah satu aplikasinya itu adalah yang kita buat tuh aplikasi Menu Bandung, dan alhamdulillah Menu Bandung ini dikelola langsung oleh Lumbung Bandung sebagai salah satu komunitas di bawah BEC yang membina khusus pengusaha kuliner dari mulai pedagang kaki lima sampai dengan pedagang yang sudah sukses, dalam arti masih menengah lah ya. Kalau udah level ke atas kita nggak begitu bantu karena dia sudah mandiri dan sudah kaya ya. Jadi kita membina dari pedagang kaki lima sampai dengan menengah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur telah dipertemukan dengan Bapak Ibu di sini sebagai saudara baru, keluarga baru bagi saya, karena saya memiliki visi misi di mana semasa wabah COVID ini saya biasa keluar kota, saya harus fokus di Bandung, dan ternyata Allah membina saya, membimbing saya, memberikan petunjuk untuk bisa membantu Bapak Ibu lillahi ta'ala, tanpa bayaran apapun, tanpa ada pikiran profit apapun. Dan alhamdulillah mungkin atas hidayah dan panggilan ini saya mengajak para sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang saya anggap sudah seperti saudara dunia atas saya, yaitu dari beberapa komunitas tadi yang tadi saya bilang. Ada kita dari Hikmi Peduli, ada dari Japnas Berbakti, ada dari Lause, dan ini semua saudara-saudara saya dari SAFE, dari Indonesian SAFE Association, dari keluarga besar NHI, dari Asosiasi Lawyer ya, sama dengan Lause, semua mendukung penuh, dan sampai dengan profesional media pun membantu kami tanpa bayaran sama sekali. Allahu Akbar, aplaus untuk semuanya. Jadi memang saya berpikir di sini adalah rezeki Bapak Ibu. Ini tidak lain karena selain gerakan Allah hadir dan membantu Bapak Ibu, ini tidak mungkin terjadi. Orang-orang hebat ini berada di sini tanpa 0 rupiah kita bayar. Padahal mau bayar berapa beliau-beliau ini? Kalau sekali foto aja mungkin 300-200 ribu. Mau bayar berapa kali saya harus event seperti ini dari pagi sampai sore, capek. Tapi Allah sudah tunjukkan hidayah petunjuknya untuk bantu UMKM, bantu orang yang harus kita bantu. Kenapa visi misi saya terjun terlibat hampir sepenuhnya selama masa COVID ini, saya membantu para ibu-ibu bapak ini. Saya terpanggil karena saya merasa saya termasuk salah satu yang terdampak COVID dalam usaha saya, usaha properti tour and travel, di mana saya sangat udah off ya, dan saya harus mulai jualan retail juga. Di situ saya berpikir, ya Allah, kalau batasan pedagang kaki lima pada UMKM itu yang kemarin saya kurasi, kalau jualan hanya untuk mungkin jualan di Solo 1.500, mungkin hanya profitnya 200 rupiah, itu betul-betul keuntungannya atau paling besar 500, saya miris. Saya ingin
ingin membantu, saya selama ini mengabaikan uang 100.000, 200.000, padahal itu sebetulnya ribuan pun untung Bapak Ibu. Saya di situ terbanggil. Saya bilang, ya Allah ilahi ta'ala, memang jika memang engkau memberikan saya panggilan ini, saya akan all out bantu UMKM gitu. Jadi mungkin ini rezeki Bapak Ibu yang mungkin Allah confirmkan untuk bisa membantu dari berbagai cara. Salah satunya adalah masuk aplikasi Lumbung Bandung. Tapi berikutnya pembinaannya, saya mau Lumbung Bandung ini nggak punya usia yang pendek, tapi usia yang panjang, dimana saya ingin membentuk Lumbung Bandung ini sebagai percontohan untuk seluruh Indonesia. Dan harapan saya bukan hanya untuk di Bandung. Dan alhamdulillah banyak partner-partner yang ternyata ingin bersinergi dengan apa yang sudah saya ciptakan, visi misi saya ini bersama keluarga besar Lumbung Bandung. Dan alhamdulillah mereka mau bersedia sampai keluar kota, sampai ke luar provinsi untuk menduplikasi bantuan UMKM ini untuk mulai pembinaan dan sebagainya. Alhamdulillah pada siap kan ya untuk go internasional juga. Jadi alhamdulillah saya di sini berpikir Lumbung Bandung ini bukan hanya untuk aplikasi Memlo Bandung, tapi pembinaan sampai dengan mendapatkan beasiswa, sampai dengan kita acara-acara bazar yang memang kita tanpa nggak harus bayar, kita kalau bisa semua digratiskan. Itu harapan kami. Jadi kalau membantu kita nggak mau setengah-setengah, hanya membuat acara, terus juga hanya kalau udah acara selesai. Tapi kami kemarin alhamdulillah ada dari Hanida, Harapan Indonesia Gemilang, itu nasional. Itu produknya Bapak Ibu juga bisa masuk ke Korea. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang memang kualitas yang bagus, itu bisa nanti kita ekspor sampai ke luar negara, sampai mungkin ke Korea, sama ke Rusia, ke Inggris. Hal-hal apapun lah yang Bapak Ibu dagangkan itu tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin maksud saya. Jadi semuanya pasti mungkin. Insya Allah Bapak Ibu yang kami bina itu sampai nanti dibina-bina sampai dengan maksimal. Nah itu mungkin saya mungkin terlalu bersemangat. Nanti insya Allah kita akan terus bertemu. Nanti sampai 150-200 orang ini kan masuk ke aplikasi Menu Bandung dan terpilih. Tapi tetap pembinaan terus berjalan yang belum terpilih. Jadi nanti untuk Bapak Ibu temannya yang belum masuk, nanti tetap disupport, jangan sampai down. Nanti tetap kita ada pembinaan sampai dengan mereka waiting list masuk Menu Bandung gitu. Itu mungkin paparan dari saya. Tetap bersemangat, tetap positif, dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena kalau bukan karena Allah tidak mungkin ini terjadi ya. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lina Mulyadi sebagai Ketua Pembina Lumbung Bandung. Kita masuk ke acara berikutnya. Sebelum pembinaan kita berdoa dulu. Kita akan berdoa dipimpin oleh Kang Riki. Kang Riki silakan ke sini Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu mungkin lebih kepada apa ya, saya hanya mengajak Bapak Ibu, walaupun nanti mungkin ada yang berbeda keyakinan dengan saya. Yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah sebuah usaha proses, tapi di luar itu ada takdir yang harus dijalani. Nah ini menjadi bagian dari apa ya namanya teh, kalau saya mengartikan adalah sky marketing, jadi marketing langit. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu tidak lepas dari izin Allah. Jadi mari kita awali semua kegiatan kita itu dengan meminta pertolongan dan juga semoga tidak hanya ini mendatangkan profit dalam konteks jualannya, tapi juga mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Gitu. Mungkin bagi yang berbeda keyakinan saya, alhamdulillah saya Muslim, bisa mengikuti dengan doa yang biasa dibacakan. Tapi bagi yang Muslim mungkin bisa kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dulu. Gitu. Baik, kita mulai pembacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Riki atas arahan doa yang kita langsungkan pada hari ini. Kita masuk sesi berikutnya adalah di fase paling inti di dalam acara kita, yaitu proses pembinaan. Ini adalah pertama kalinya fase pembinaan yang kita lakukan di Lumbung Bandung sebagai dedikasi kita untuk bagaimana caranya para UMKM ini naik kelas. Nah, pembinaan yang akan dilakukan ada beberapa materi utama yang akan kita sampaikan. Bahwa kalau seandainya terbesit sebuah pertanyaan, apa yang membedakan Lumbung Bandung dengan Menu Bandung? Nah, di sini kita jelaskan bahwa Lumbung Bandung dia adalah sebuah wadah keluarga besar kita, sebuah organisasi yang memang bukan organisasi, dia adalah sebuah paguyuban lah istilahnya, yang membidangi atau mewadahi para UMKM sehingga kita bertumbuh bersama untuk bisa naik kelas. Nah, proses ini pada akhirnya ada proses pembinaan di dalamnya untuk meningkatkan kualitas skill dan lain-lain. Nah, nantinya dari ibu bapak semua masuk ke Lumbung Bandung, berikutnya kita akan daftarkan bapak ibu semua untuk masuk ke aplikasi, sebuah aplikasi yang bernama Menu Bandung gitu. Jadi aplikasi itu sama seperti GoFood, seperti GrabFood, sama seperti itu. Nanti proses pemesanannya pun kurang lebih sama, tapi yang membedakannya adalah yang membeli adalah seluruh ASN atau aparat sipil negara atau PNS di Kota Bandung. Jadi bisa dipastikan bahwa pembelinya ini sudah pasti ada dan beliau-beliau akan mengorder. Tapi bagaimana caranya agar para ASN ini menyukai makanan kita semua? Bagaimana caranya makanan itu bagus dan berkualitas? Nah, Menu Bandung di sini dia mempunyai konsep namanya food entertainment. Apa itu food entertainment? Nanti chef akan menjelaskan. Tapi paling tidak standar yang kita akan coba ciptakan adalah bagaimana Bapak Ibu UMKM semua menghasilkan produk makanan yang memang betul-betul itu memiliki kualitas standar yang bagus, seperti itu. Nah, informasi pertama akan dijelaskan oleh chef di sini, Kang Erik. Kami persilakan chef untuk memaparkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Ini profil saya. Saya kurang lebih hampir 20 tahun di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, atau yang dulu TKP disebut NHI ya. Tapi namanya berubah-ubah dari angkatan Pak Syabedi, APN, NHI, NHTI, BPLP, sampai akhirnya kepada STP Bandung ya. Tapi boleh dibilang saya ini, kalau saya lebih suka sebenarnya disebutnya profesional daripada dosen. Kenapa? Karena saya lebih banyak di luar kebanyakan, bukan di kampus. Jadi sekarang zaman daring, saya udah daring duluan gitu. Dari 2014, kalau saya lagi tugas di Arab, saya lagi tugas di luar negeri, itu mahasiswa yang belajar itu daring juga, saya seperti itu. Ya, saya terkecimpung di dunia kuliner kurang lebih juga sana 20 tahun. Malah awalnya saya dengan Chef Dedi itu
nggak kenal, padahal tahunya kakak kelas saya, wah senior saya. Saya pikir dari sekolah lain lah gitu loh. Tapi sebenarnya kita sering bertemu dulu di lapangan ya, di kompetisi, di segala macam gitu. Akhir-akhir, oh ternyata satu alma mater sudah gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bukan hal baru buat saya, karena dalam beberapa event selain di haji, saya juga terlibat untuk quality control untuk Asian Games. Di Asian Games itu saya duduk sebagai project koordinator untuk semua quality control makanan, minuman ya, untuk para atlet. Para games juga sama, termasuk pada Kopassus. Ya, jadi saya hubungan baik dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut itu lumayan baik, terutama untuk gizi prajurit, gizi dan makanan prajurit. Oke, di materi kali ini atau pagi ini kita akan membahas halalnya dulu. Sekarang kalau kita bicara halal, di dalam benak Bapak Ibu itu apa ya? Coba, di dalam benak Bapak Ibu itu apanya halal? Apa itu? Bahan baku Bahan baku. boleh dimakan. Boleh dimakan, artinya bahan baku juga Bapak. Mungkin dari cara memotongnya kalau hewan, terus dari produk dari mana asalnya. Oke, artinya masih saya garis bawahi masih pada bahan bakunya. Apakah itu? Pertanyaan saya itu, saya agak tergelitik kalau melihat orang bilang makanan itu halal atau tidak hanya dari bahan baku. Tuh, agak lucu nggak? Gimana Bu? Pada saat disajikan selalu baca bismillah. Disajikan hampir. Sekarang saya mau tanya, ada yang ustadz gak di sini? Oke, syariat agama Islam. Di dalam syariat agama Islam itu apa aja? Yang pertama, bahannya, ya. Kedua, apa? Dari mana mendapatkan? Bagaimana kita menyembelihnya, ya. Sekarang kalau kita lihat di masyarakat, yang tadi Bapak dan Ibu itu sebutkan, cuman